Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakwah Solo. Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita kedatangan ya Ustadz yang hobi baca literatur sejarah ya. Belajar. Ya, jadi kemarin ada saudara kita itu ingin request membahas perang salib gitu. Perang salib ya. Menarik itu seperti yang kita bahas gitu. Ya, ini ada kopi juga Ustaz, boleh kalau mau minum dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita Alhamdulillah akan membahas perang salib ya Ustaz, pada perang salib ini. Kira-kira perang salib itu dulu motifnya apa Ustaz? Latar belakangnya dari perang salib ini. Jadi kalau perang salib yang kita ketahui kan terjadi pada tahun 1095 Masehi sampai 1191 Masehi gitu kan. Nah, itu sekitar berarti 200 tahun kan. 200 tahun panjang gitu ya terjadinya perang salib. Tapi juga perlu kita cermati apakah terjadinya perang salib itu berhenti dari situ sampai situ atau kemudian ada lanjutannya gitu ya. Kan kalau kita baca di literatur sejarah itu kan ada perang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Banyaknya. Nah, apakah ada kemudian 9, 10, 11 ataukah pertanyaan kemudian masa sekarang ini itu juga merupakan kelanjutan dari perang salib gitu ya. Ketika umat Islam itu mengalami kezaliman, dijajah seterusnya. Apalagi kan beberapa tahun yang lalu George Walter Bush itu mengatakan bahwa perangnya terhadap negeri-negeri muslim itu kan bagian dari perang salib gitu kan? Iya. Nah, seperti itu. Tidak tahu keceplosan atau gimana? Iya. Nah, menarik gitu kita bahas. Jadi kalau bicara motif dari perang salib itu ada beberapa motif. Ada motif agama, motif politik, motif ekonomi dan seterusnya gitu ya. Motif agama itu diantaranya ketika pada tahun 1071 itu Anatolia atau bagian Asia kecil gitu ya, itu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslim, jadi dari dinasti Seljuk. Dinasti Seljuk ini juga bagian dari wilayahnya Abbasiyah ya, nanti kan kalau kita bahas selanjutnya gitu ya, Khalifah Abbasiyah. Nah, kan Anatolia atau Asia Kecil ini merupakan satu-satunya kawasan yang di bawah kekuasaan Bizantium waktu itu di Asia. Nah, akhirnya setelah Anatolia ini diambil alih oleh Seljuk, maka ya kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur ini kan nggak ada gitu kan. Ya. Juga berpengaruh desas-desus. Memang sebelum Yerusalem itu di bawah kekuasaan dinasti Seljuk, itu umat sebelah ya. Umat sebelah itu cukup mengalami kebebasan ya, kebebasan dalam melakukan peribadatan mereka, termasuk ziarah atau ibaratnya haji ya kalau dalam agama Islam ya, haji ke gereja makam suci gitu. Nah, semenjak ditakbir oleh dinasti Seljuk itu memang ada batasan-batasan, karena bahkan pada tahun 1064 itu sekitar ratusan uskup untuk ziarah ke gereja makam suci dengan membawa bala tentara gitu, pengawal yang membawa persenjataan lengkap seperti itu, yang itu akan mengganggu stabilitas negara. Makanya dinasti Seljuk waktu itu punya kebijakan ya tidak bermaksud untuk melakukan diskriminasi peribadatan, tapi upaya untuk agar stabilitas negara itu tetap terjaga gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, itu motif yang jangka pendek ya. Tapi kalau kita tarik ke belakang, maka juga ada motif dendam pada masa Khalifah Umar bin Khattab waktu itu kan berhasil melakukan Baitul Maqdis. Nah, seterusnya kalau kita tarik ke belakang gitu ya. Itu motif agama. Kemudian motif politik ya, karena
Barat sendiri ingin mengganti hegemoni kekhalifahan Islam waktu itu. Sekaligus waktu itu kan pemicunya karena pidato Paus Urbanus II. Karena kalau kita tarik ke belakang lagi lebih menarik itu. Kenapa kemudian Paus Urbanus II itu melakukan pidato ya boleh jadi provokatif gitu pidatonya gitu. Bahkan kalau siapa saja yang berangkat pergi untuk berperang, ya, maka dosa-dosanya dihapus semuanya. Maka waktu itu begal, perampok dan sebagainya itu berangkat, ya, berangkat untuk kembali merebut Baitul Maqdis seperti itu. Nah, satu sisi memang dari agama sebelah itu juga mengalami perpecahan yang dahsyat antara Ortodok dengan pihak Vatikan. Ya. Bahkan terkenal kalimat yang viral beberapa waktu yang lalu juga diucapkan, yang ditirukan oleh pendeta dari Yunani, mengatakan bahwa saya itu lebih suka melihat surbannya orang-orang Muslim itu gampangnya, ketimbang melihat topinya orang-orang Vatikan. Sampai percaya seperti itu gitu ya. Itu kok bisa gitu? Ya, karena ketika di bawah kekuasaan Islam, orang-orang agama sebelah itu memang mendapatkan hak-haknya, keadilan di depan hukum, kesamaan sebagai warga negara, diberi kebebasan di dalam melakukan peribadatan. Karena Islam kan sifatnya rahmat untuk seluruh alam gitu kan. Nah, bisa mengatur kemajemukan gitu. Itu agama, politik, juga ada faktor ekonomi. Kan waktu itu di Eropa seluruhnya itu diterapkan sistem feodalisme. Jadi banyak rakyat-rakyat jelata waktu itu mereka tidak punya tanah gitu. Tidak punya tanah karena dengan feodalisme itu tanah-tanah banyak dimiliki oleh bangsawan mereka. Maka ketika ada fatwa dalam tanda kutip gitu ya, Paus Urbanus gitu ya, akhirnya juga berbondong-bondong selain ingin mendapatkan penghapusan dosa, juga ingin mendapatkan tanah dalam upaya penaklukan itu. Nah, itu motif-motifnya. Kalau kita baca di sejarah itu ada beberapa tokoh itu. Mungkin salah satunya Salahuddin Al-Ayyubi itu. Iya. Itu gimana sih? Beliau perang beliau atau tokoh yang lain dalam perang salib itu. Oh ya, oke. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini memang luar biasa ya. Panglima perang yang dikenal solih. Dan bukan hanya diakui oleh orang-orang Muslim sendiri, bahkan juga orang-orang non-Muslim kan juga mengakui bagaimana kepahlawanan dari Salahuddin Al-Ayyubi, atau kalau mereka menyebutnya Saladin. Pernah nonton film Kingdom of Heaven gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini lahir di daerah Tikrit, Irak. Gitu. Jadi lahir dari keluarga memang bangsawan. Ayahnya itu adalah penguasa bagian dari Seljuk bernama Najmuddin Ayyub. Beliau lahir di kawasan itu, kemudian mendekati remaja, selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, dia juga mendapatkan pendidikan kemiliteran dari pamannya, namanya Shirkuh waktu itu, jadi panglima dari Kesultanan Seljuk. Nah, lalu kemudian sebenarnya menarik mas. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini disebutkan di dalam kitabnya Syekh Syadat yang berjudul An-Nawadir Sultaniyah. Itu awalnya Salahuddin Al-Ayyubi ikut pasukannya paman beliau, Shirkuh tadi, itu bukan karena kehendaknya, tapi karena diajak pamannya. Gitu. Jadi Salahuddin kecil, Salahuddin remaja itu menjadi remaja yang biasa. Jadi pokoknya sukanya yang asik-asik gitu ya.
Kalau sekarang ibaratnya ya nonton bulan, ya mungkin ya ngobrol biasa gitu. Nah, setelah itu kemudian ketika dia bersama paman beliau, namanya Muaskar Akidi pasukannya itu. Jadi Laskar Pembela Akidah Islam. Akhirnya mendapatkan apa? Gemblengan secara spiritual, mendapatkan maklumat Islam secara kafah menyeluruh tentang tarbiyatul Islam, tarbiyatul jihad dan seterusnya. Beliau itu mengalami perubahan karakter yang luar biasa, perubahan kepribadian yang luar biasa. Yang biasanya tadi seorang remaja yang biasa pada umumnya, lalu menjadi remaja yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya dan rela berkorban untuk memperjuangkan agama Allah, gitu. Masya Allah. Dan salah satu kutipan beliau itu ketika mengomentari apa yang dialaminya, apa yang dialami beliau itu mengatakan apa? Mengutip Al-Quran itu, wa asa antakrobi syai'ah wa huwa khairul lakum. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian, gitu. Jadi awalnya itu tidak begitu suka ini. Salahuddin Al-Ayyubi itu diajak pamannya gitu, tidak begitu suka. Ya boleh jadi itu juga seperti kita gitu. Misalnya kalau diajak temennya ngaji atau diajak temennya dakwah atau diajak kegiatan-kegiatan yang positif, itu awalnya boleh jadi kita kan enggak begitu nyaman gitu kan ya. Tapi ya insya Allah ketika awalnya dipaksa dalam kebaikan itu ya bismillah akan menikmati kebaikan, merasa nyaman, mendapatkan perasaan bahagia yang lebih dari sebelumnya. Nah itu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah beliau itu berhasil kemudian kembali membebaskan Baitul Maqdis. Tapi juga memang tidak mengelakkan peran dari tokoh-tokoh sebelumnya. Kalau tadi antum menanyakan siapa tokoh-tokoh yang menjadi menonjol di kepahlawanan itu kan? Itu diantaranya ya Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki ini dari Kesultanan Seljuk ya, itu berhasil untuk membuka gitu, memberikan saham untuk pembebasan Baitul Maqdis selanjutnya oleh insya Allah dengan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi itu kan. Nah, waktu itu membebaskan Aleppo, Adessa, dan seterusnya. Lalu kemudian dilanjutkan putranya Imaduddin Zanki, namanya Nuruddin Zanki. Pernah dengar? Iya. Baru kemudian pada masa Salahuddin Al-Ayyubi itu mendapatkan kemenangan yang luar biasa dengan membebaskan Baitul Maqdis. Bahkan gini mas, setelah pembebasan Baitul Maqdis itu yang awalnya itu merupakan di bawah kekuasaan Bizantium, lalu kemudian direbut kembali oleh umat Islam, lalu juga dilaporkan kepada Baghdad, kekuasaan utama Abbasiyah, juga kepada Khalifah. Jadi itu diantara para pahlawan yang muncul di perang Said, dan nanti akan banyak juga pahlawan-pahlawan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita membaca sejarah itu ada dinasti Fatimiyah itu. Itu kan di era waktu itu. Itu posisinya ada di mana sih? Iya. Jadi memang waktu itu pada masa perang salib kan di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah ya. Meskipun ada ini ya, ada 3 kepemimpinan di dalamnya itu, tapi juga the Golden Age itu tidak mengalami peredupan. Dan waktu itu selain di Baghdad, Khalifah Abbasiyah, juga ada di Spanyol yang berpusat di Granada, dan yang juga yang di Mesir waktu itu. Nah di Mesir itu dinasti Fatimiyah yang dari Syiah gitu ya. Nah memang paman dari Salahuddin Al-Ayyubi
Syirkuh tadi menjabat sebagai panglima, juga pernah menjabat sebagai panglimanya dinasti Abbasiyah. Fatimiyah. Fatimiyah. Lalu kemudian sepeninggal Syirkuh digantikan Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi meskipun Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi wazir di Fatimiyah, tapi disebutkan oleh beberapa riwayat mengatakan, tapi Salahuddin Al-Ayyubi ini kan Sunni ya. Yang menganggap pemimpinnya itu juga adalah Nuruddin Jangki pemimpinnya. Nah, setelah itu singkat cerita dinasti Fatimiyah ini dibubarkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, lalu kemudian yang sebelumnya di mimbar-mimbar Jumat itu para khatib mendoakan Khalifah Al-Adid Lidinillah dari Khalifahnya Fatimiyah itu, setelah dibubarkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi diganti mendoakan kepada Khalifah dari Abbasiyah yang waktu itu adalah Khalifah Al-Mustadi. Nah, seperti itu. Seperti itu mungkin gambaran sederhananya. Iya sih. Terus kalau menurut beberapa sumber ada perang salib 1, 2, 3 dan seterusnya, itu mungkin bisa dijelaskan secara singkatnya ya. Kalau perang salib 1 itu tadi ya, pada sekitar tahun 1095 ya, karena pidato Paus Urbanus. Tapi pemicunya juga diawali sama Padri Patrial juga sih waktu itu, yang punya peran dominan untuk memengaruhi Eropa untuk mereka itu mau bergerak melakukan perang salib. Karena Padri Patrial ini salah satu pemuka agama sebelah. Ini berkeliling Eropa, Mas. Berkeliling Eropa menggunakan salib gitu ya, pakaian copang camping gitu ya. Melakukan provokasi itu luar biasa dampaknya, membuat kemarahan Eropa waktu itu. Baru kemudian pada tahun 1095 itu berangkatlah. Awal-awalnya itu adalah dari orang-orang Frank. Orang-orang Frank itu ya Prancis itu ya, yang digambarkan kalau mandi itu cuman 2 kali dalam seumur hidup. Pokoknya dalam terbelakangan lah. Lalu berangkatlah. Itu tadi ternyata di tengah perjalanan itu membuat keonaran. Dan disebutkan sekitar ratusan ribu angkatan pertama perang salib yang ingin menyerang Baitul Maqdis ini musnah semuanya. Gitu. Gitu. Kemudian perang salib kedua. Kalau Philip Kahiti dalam History of Arab itu membagi 3 saja sebenarnya. Jadi pertama itu ya ketika penaklukan Baitul Maqdis oleh orang-orang Eropa. Lalu selanjutnya ada respon umat Islam. Untuk pada masa Imaduddin Zangki, Nuruddin Zaki, dilanjutkan sama ini Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang selanjutnya adalah akhir-akhir perang salib itu sekitar 1290 gitu ya, tahun sekitar itu. Justru awalnya itu yang motifnya agama, orang-orang salib ini beralih ke motif-motif material, kata Kahiti. Mungkin kalau kita baca di literatur sejarah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalnya di masa ketiga gitu ya, ketiga, keempat itu juga terjadi. Nanti kalau kita bahas akan lama. Kalau dari sekian panjangnya ya sejarah perang salib Ustaz, kira-kira ada pelajaran apa Ustaz yang bisa kita ambil untuk kehidupan umat Islam hari ini dan untuk agama Islam, untuk dakwah juga terutama? Gimana Ustaz? Jadi banyak ya pelajaran dari perang salib itu yang kita bisa petik. Di antaranya adalah waktu itu ketika umat Islam itu mengalami kemunduran ya. Sebagaimana Ibnu Khaldun di dalam mukadimahnya kan membagi dunia itu kurang lebih 3 fase ya, peradaban itu. Fase pertama fase perjuangan, lalu kemudian fase merebut
kemenangan, lalu setelah itu fase menikmati kemenangan. Nah, pada fase menikmati kemenangan, kejayaan itu rentan untuk terlena. Tak terkecuali juga pada peradaban Islam waktu itu, kekhalifahan Islam yang di masa-masa terutama ya sekitar perang salib itu banyak terpecah-pecah menjadi negeri-negeri kecil itu, kekhalifahan Abbasiyah itu. Dan para sultan-sultan yang di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah ini lebih sibuk untuk mencari pengakuan dari Abbasiyah gitu, agar mereka diakui sebagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan seterusnya. Ya jadi terlena, datanglah pasukan salib gitu ya, pasukan salib yang kemudian kembali merebut Baitul Maqdis. Nah, apa saja resepnya kemudian mereka itu bisa berhasil merebut kembali Baitul Maqdis? Ya memang pertama itu adalah akidah yang kuat dulu, akidah yang kokoh, yakin akan pertolongan Allah, seperti itu yang pertama. Bahkan pada masa kita contohkan perang Manzikert ya, dipimpin Al-Arslan itu ya, kenapa bisa memperoleh kemenangan ya dengan izin Allah ya. Itu secara sunatullah persiapannya bagaimana menguatkan akidah dan spiritualnya. Pertemuan Manzikert itu terjadi pada hari Jumat. Jadi saran oleh ulama, kemudian Syekhul Islam waktu itu menginstruksikan atau memberikan fatwa kepada khotib-khotib Jumat supaya mendoakan Al-Arslan dan pasukannya, gitu ya. Juga pasukan dari Al-Arslan ini mereka berangkat menggunakan ini kain kafan. Siap benar. Jadi memang mereka tidak cinta dunia itu di antaranya ini. Masya Allah, luar biasa. Kan juga ada dalam sebuah hadis itu, di antara penyebab kemudian umat Islam itu menjadi makanan santapan, sebagaimana makanan di atas meja hidangan oleh musuh-musuh dari berbagai arah kan? Itu kan karena hubud dunia wa karahiyatul maut ini. Nah, itu dari akidah dan spiritualnya, kuatkan takwaannya, iman dan takwanya dikuatkan. Selain itu juga secara sunatullah memang mempersiapkan kesiapan untuk berangkat itu dari sisi militer, dari sisi persiapan jihad dan seterusnya. Karena kan di dunia ini kan juga berlaku sunatullah ya. Kalau kita itu ingin pinter dalam ilmu matematika, maka kita juga belajar sunatullahnya. Itu secara umum lagi ya. Ada yang di kalanya itu yang belajar terus tapi kan dia tidak belajar. Tapi secara umum kalau dia itu pantang menyerah belajar, insya Allah bisa. Ya, kalau kita mau pinter berenang ya berenang. Ya. Kalau kita itu mau pinter untuk IT ya belajar IT. Ya. Sekolahnya di IT atau otodidak berarti di luar kampus. Berarti kan belajar kan? Iya. Nah gitu. Nah seperti juga ketika ingin memenangkan peperangan maka juga selain menguatkan akidah, spiritual, iman, takwa itu tadi juga dari sisi teknis persiapan. Nah, itu juga ketika kita itu di sekarang ini ingin memenangkan kembali, insyaallah istilahnya Islam kembali memimpin dunia juga kuatkan dulu akidah Islamnya, baik dari sisi nafsiyah dan juga pola pikir kita, pola sikap, kepribadian Islam kita juga kuatkan dulu. Nah, nanti juga ada sunatullahnya. Kan yang namanya kepemimpinan Islam sekarang ini kan ini ya sebuah tujuan politik. Ya. Maka ya secara sunatullah itu ya melakukan aktivitas politik, terjun di politik. Atas politik Islam gitu kan. Nah, di pembahasannya akan lebih panjang gitu ya. Nah, dan juga ada beberapa pemikir Islam, ulama Islam itu yang mengatakan perbedaan antara penyakit kaum muslim waktu itu dengan sekarang berbeda juga. Apa itu? Jadi ketika masa
Abbasiyah itu diibaratkan penyakitnya itu hanya seperti kena batu ginjal. Jadi ketika penyakitnya diangkat, insya Allah sembuh ya. Mungkin kalau cinta dunia, lalu terlena dan sebagainya itu insya Allah langsung kemudian diberikan solusi obat gitu ya, bangkit kembali. Tapi di era sekarang gitu ya, penyakitnya bisa dikatakan komplikasi gitu ya. Karena sudah ini ya, kompleks permasalahannya. Termasuk kita saat ini dalam hegemoni barat. Satu sisi umat Islam itu tidak percaya diri dengan sistem Islamnya. Sebagian mungkin ada ya, justru yang menganggap bahwa solusi yang relevan atau terbaik itu dengan solusi-solusi ala barat seperti itu. Kan kompleks permasalahannya. Ya, itu. Tapi insya Allah dengan pertolongan Allah ya Islam akan kembali dimenangkan. Sudah janji Allah. Apalagi dalam Al-Quran ini Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Jadi insya Allah ya Islam itu akan dimenangkan kembali meskipun orang-orang kafir itu benci, tidak senang. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala berfirman ini ya dalam Al-Qur'an, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun." Ya, huwallazi arsala rasulah. Dialah Allah yang mengutus para rasul bil huda dengan petunjuk, wa dinil haq dan juga agama yang benar, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan dari seluruh agama. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu benci atau tidak menyenangi seperti itu. Jadi ya kita sebenarnya kemenangan itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita itu mau berusaha atau tidak, mau berjuang atau tidak. Ada atau tidaknya kita, ya Islam pasti menang, pasti kembali memimpin gitu. Cuman ya nanti akan kembali ke kita masing-masing gitu. Apakah kita itu ingin menjadi pemain atau sekedar penonton? Suka sepak bola kemarin? Suka. Kalau kita lihat pemain sepak bola itu kan, kalau jadi pemain itu menang, dia seneng yang lebih daripada penonton, juga dapat gaji, bonus dan seterusnya. Dibandingkan cuma sekedar jadi penonton, dapat seneng aja kan. Nah, ya minimal itu jangan menghalang-halangi. Nah, tapi ya diusahakan ikut jadi pemain seperti itu. Nah, itu saya kira. Jadi kita harus, bahkan ya karena itu kan tuntutan akidah dan syariah Islam ya. Akidah itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ayyuddin Al-Nabhani rahimahullah, itu memancarkan sebuah sistem. Dan kita juga diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Kita dilarang kemudian itu kok memilah sebagian ayat Allah atau nas-nas syariah, kemudian menolak sebagian. Nah, itu seperti kebiasaan orang-orang Yahudi atau Israel, Bani Israel waktu itu. Ya, jadi kalau kita melihat perang salib itu beberapa kemenangan, kemudian walaupun pada akhirnya direbut lagi, kemudian bisa merebut lagi, itu kan umat Muslim ada daulah ya, ada negara, jadi bisa memerangi atau melawan orang-orang yang menghalangi Islam itu. Lalu kalau zaman sekarang ini gimana? Berarti apakah ketika kita ingin bangkit lagi umat Islam saat ini, apakah juga harus dengan daulah juga, Sir?
Ya. Jadi ada pemikir Islam yang mengatakan bahwa kalau permasalahan di masa perang salib waktu itu memang ada penyakit di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi penyakitnya itu diibaratkan seperti batu ginjal lah. Kalau diambil batu ginjalnya, insya Allah sembuh. Makanya ketika dalam kemerosotan, lalu para ulama ini kembali memberikan motivasi, kemudian menasihati kaum muslimin bangkit lagi ya dari sisi akidah, syariah, sisi spiritual, juga tarbiyatul jihad. Maka akan kembali bangkit lagi. Karena waktu itu memang sudah ada kepemimpinan Islam, ke khalifahan. Nah, kalau di masa sekarang ini ya diibaratkan penyakitnya lebih kompleks, komplikasi itulah ya. Kan sekarang kita berada di lingkup sistem sekuler kapitalisme ya kan, dan tidak dipungkiri sebagian dari saudara-saudara kita boleh jadi malah tidak percaya diri dengan solusi-solusi Islam, justru masih punya anggapan bahwa solusi yang relevan, solusi yang terbaik untuk bangsa ini, negara ini akan menjadi lebih baik lagi, itu malah justru mengambil pemikiran-pemikiran atau aturan-aturan isme-isme dari Barat. Nah, sayangnya seperti jadi kompleks. Tapi ya kita harus yakin, optimis. Insya Allah dengan pertolongan Allah kita mengikuti bagaimana suri teladan kita Rasulullah SAW dalam kembali memenangkan Islam, ya insya Allah kemenangan itu dekat. Minimal mengikuti kaidahnya Imam Syafi'i ya, yang paling dekat itu masa depan, yang paling jauh masa lalu. Tapi insya Allah dekat. Karena kalau kita lihat bagaimana perkembangan sekarang ini, masyarakat Muslim terutama semakin rindu dengan tegaknya Islam secara kafah gitu ya. Insya Allah semoga tidak lama lagi, semoga generasi kita ini bisa tegak dengan kemenangan. Seperti hukum alam tadi, ya kita tidak bisa hanya berdoa, tapi juga harus ikut berjuang itu. Iya. Jadi juga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, nanti kalau kita tarik ke belakang ada perannya Imam Al-Ghazali, murid-murid Imam Al-Ghazali dan seterusnya, dan juga kontribusi dari Ihya Ulumuddin ya, dan bagaimana kemudian membentuk kepribadian kaum muslim waktu itu. Selain pembinaan secara spiritual, maka juga ada pembinaan yang bersifatnya itu ya sebab akibat, kausalitas, sunatullah lah. Kalau kita itu ingin ibaratkan ya, pandai berenang, maka kita juga harus belajar berenang. Kalau kita ingin pandai dalam IT, tapi ini secara umum ya di dunia itu, kan ada ya yang belajar lama tapi juga gak bisa-bisa ya. Tapi sunatullahnya kalau kita pantangnya insya Allah belajar IT, antum pakar IT, belajar atau tidak? Belajar. Kalau tidak belajar bisa nggak? Ya insya Allah nggak bisa ya. Nah, gitu. Nah begitu juga ketika kepemimpinan Islam itu merupakan sebuah tujuan politik. Kan kepemimpinan Islam itu tujuan politik yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah itu. Maka aktivitas kesana pun juga harus menggunakan aktivitas politik. Di antaranya yang sebagaimana Rasulullah lakukan itu kaderisasi, kemudian berinteraksi dengan umat, tafalun al umat, ya, memperoleh kepercayaan umat, ya. Lalu juga nanti akan ditegakkan Islam secara kafah melalui jalan walaupun nusrah. Itu secara singkatnya bisa kita lanjutkan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman semua, saudara-saudara semua. Jadi ketika kita ingin kemudian membangkitkan Islam lagi, maka kembali ke diri kita, harus
terus belajar Islam, kemudian juga berusaha Kuatkan iman. menguatkan iman dan berusaha untuk memperjuangkan Islam. Awalnya boleh jadi memaksa dulu, dipaksa. Kayak saudara Ayub kan awalnya ketika mau ikut muaskar akidi itu kan karena bukan keinginannya ya. Iya. Tapi karena ini baik ya. Gitu. Awalnya tidak nyaman, tapi insya Allah kalau kita memaksa nanti menjadi habit. Paksa jadi terbiasa. Dipaksa mau masuk surga insya Allah. Gitu. Iya. Itu tidak semuanya ya. Ada yang kemudian mau semangat dari awal. Itu ya alhamdulillah. Kalau lagi down futur kan ada juga kan ya paling dipaksa bangkit lagi gitu ya, males misalnya kok ngaji dakwah seterusnya. Baik, mungkin sekian ya dari kami, dari Ustadz Ali juga yang luar biasa ya sharing-sharing kepada kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah di channel Dakwah Sholeh ini kita akan membahas hal-hal yang sedang panas ataupun hal-hal yang luar biasa seperti sirah ini. Jangan lupa teman-teman nanti like, komen, dan subscribe. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.